Baik, Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung masuk ke dalam penyampaian materi. Izin saya share materi, Bapak Ibu ya. Bapak itu enggak saya. Oh, benar. Sip. Siap. Kok ini memang mungkin masih mulai. Belum. Oke, baik Bapak Apa Ibu. ini? Di Nah, mikrofon ini, kita sen. mulai penyampaian materi, di mana mungkin Bapak Ibu di sini sudah mulai mendengar nih, atau mungkin baru pertama kali mendengar nih, istilah Cortex. Jadi secara garis besar Bapak Ibu, ke depan aplikasi yang akan digunakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak menggunakan aplikasi yang bernama Cortex lagi, seperti itu. Ya. Nah, ini ada beberapa aktivitas. Ini adalah contoh aktivitas yang akan kita lakukan. Namun, mohon maaf, tidak akan kita tampilkan atau kita praktekkan keseluruhan. Nanti ada beberapa materi yang kita lewati. Tetapi jangan khawatir, Bapak Ibu. Ada beberapa perbedaan antara batch 1 dan kelas edukasi kali ini. Ya. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal, bahwa pada batch 1, para peserta yang hadir tidak boleh mendokumentasikan. Artinya, paparan yang sedang Bapak Ibu saksikan itu tidak boleh direkam, tidak boleh dikopi pada waktu batch 1. Tetapi pada saat ini jangan khawatir, nanti materi yang kami tayangkan dalam sesi kelas hari ini, Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Jadi untuk batch 2 ini atau tahap 2 edukasi konsep sudah cukup mudah Mas Dian ya. Karena pertama, bahan paparan Bapak Ibu bisa dapatkan. Betul. Aplikasi simulatornya Bapak Ibu bisa akses. Video tutorialnya telah tersedia dalam kanal YouTube Ditjen Pajak Republik Indonesia. Namun seperti itu, sangat terbantulah dengan berbagai macam alat bantu untuk mengenal lebih lanjut terkait dengan aplikasi Cortex. Dan kemarin juga playlist video tutorial untuk beberapa menu sudah di share juga ya pada saat mengirim broadcast undangan kemarin. Betul sekali. Nanti bisa disimak kira-kira mana sih yang berubah dari sebelumnya di DJP online kemudian untuk nanti di Cortex-nya seperti apa. Seperti apa. Oke, baik. Kita akan masuk bahan pertama, yaitu terkait dengan tampilan awal. Jadi Bapak Ibu, inilah tampilan awal nantinya ketika aplikasi Cortex itu diimplementasikan. Sama seperti di JP Online. Jadi Bapak Ibu diminta untuk menginput username, password, captcha, dan klik login. Namun ada beberapa tambahan keterangan Bapak Ibu, seperti yang tertampil dalam uraian sebelah kanan. Bagi Bapak Ibu, dan kami rasa wajib pajak KPP Madya 2 Surabaya pernah mengakses DJP Online. Ya. Maka ketika nantinya aplikasi atau Cortex ini dijalankan, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah klik reset password. Reset password ini digunakan untuk apa? Reset password ini adalah digunakan untuk membuat password agar bisa masuk ke dalam aplikasi Cortex ini. Nah, nantinya email yang digunakan adalah email yang terdaftar di DJP Online. Jadi ada menu reset password, new registration, dan digital access request. Seperti keterangan yang terampil dalam layar Bapak Ibu sekalian. Dan sebenarnya reset password ini tidak perlu membuat password tetap menggunakan password dari DJP Online supaya lebih mudah diingat. Disamakan boleh, atau mau membuat berbeda juga diperkenankan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, reset atau link reset password nantinya akan kami kirim ke email. Email yang mana? Nah, Bapak Ibu bisa cek nih mulai dari sekarang di akun DJP Online-nya Bapak Ibu sekalian. Email yang tercantum email yang mana? Nah, itulah nanti email yang kami jadikan alamat untuk mengirim link reset passwordnya. Jadi Bapak Ibu mulai dari sekarang sudah bisa melihat kebenaran alamat emailnya. Siapa tahu ternyata emailnya sudah expired ataupun sudah tidak bisa diakses. Nah, atas hal tersebut, maka wajib pajak bisa melakukan perubahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah tampilan dari Cortex. Jadi ketika Bapak Ibu berhasil login ke aplikasi Cortex, maka akan tertampil tampilan kurang lebih seperti ini. Inilah gambaran pengganti dari DJP Online. Tampilannya seperti ini, nanti kita akan bahas satu persatu tiap menunya. Oke, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, nah
Materi berikutnya adalah role access Bapak Ibu. Nah, ini adalah materi baru yang mungkin bagi sebagian wajib pajak belum mengetahui apa itu role access. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, Bapak Ibu saat ini ketika mau melaporkan SPT unifikasi di DJP online, masuk menggunakan NPWP-nya siapa? NPWP badan ya, NPWP perusahaan ya. Oke, sepakat ya? Jadi saat ini Bapak Ibu ketika akan melaporkan SPT unifikasi, Bapak Ibu akan masuk ke DJP online-nya badan. Oke ya. Nah, nanti ketika aplikasi Cortex ini dijalankan atau digunakan, login menggunakan NPWP atau identitas badan hanya berfungsi sebagai monitoring saja. Maksudnya seperti apa? Nantinya yang berperan atau akun yang berperan dalam pelaporan atau pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak badan adalah akun PIC-nya. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi ke depan ketika contoh Bapak Ibu ingin melaporkan SPT masa PPN dari suatu perusahaan, maka Bapak Ibu tidak langsung masuk ke korteksnya badan, tapi Bapak Ibu masuk terlebih dahulu ke akun korteks PIC-nya. Jadi masuk dulu atau login dulu ke akun korteksnya PIC-nya. Kemudian seperti yang tertampil di layar Bapak Ibu, ada menu impersonate. Baru dipilih menu taxpayer-nya, yaitu kita impersonate sebagai wajib pajak badan. Jadi kita masuk terlebih dahulu ke akun atau korteks orang pribadi, kemudian berperan sebagai wajib pajak badan. Itulah terkait dengan pengertian role access Bapak Ibu. Jadi ini adalah hal baru yang sangat berbeda sekali dengan aplikasi DJP online saat ini. Seperti itu. Jadi sederhananya begini ya, mungkin Mas Mahendra ya. Oke. Kalau yang sekarang di DJP online, kalau kita mau lapor Ibu Pot misalkan ya, Oke. mau bikin bukti potong, staf yang dipercaya atau staf yang ditunjuk sebagai admin Ibu Pot ketika mengakses DJP online yang dimasukkan adalah NPWP perusahaan gitu ya, dan Betul. password perusahaan. Nah, nantinya di Cortex, staf yang ditunjuk untuk membuat bukti potong atau admin bukti potongnya ketika nanti akan melakukan pembuatan bukti potong, masuk ke konteksnya tidak lagi menggunakan atau mengakses menggunakan login NPWP perusahaan ya, Perusahaan. tapi NPWP atau NIK si staf ini tadi. Si stafnya tersebut. Oke. Nanti untuk penambahan semacam penambahan hak akses ya nanti kita akan bahas. Nanti Tapi ada di slide berikutnya. nanti ada slide berikutnya. Tapi hal yang paling penting Bapak Ibu adalah nantinya yang akan berperan adalah akun Cortex dari PIC atau orang pribadi tersebut. Oke, kita akan lanjut. Nah, ketika Bapak Ibu memilih impersonate, maka di paling atas akan ada semacam informasi keterangan notifikasi bahwa you are currently impersonate user PT ABC dan seterusnya kurang lebih. Jadi ada semacam notifikasi, Pak, Bu, saat ini Bapak Ibu sedang mengakses menu dari PT atau perusahaan ini loh. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak akan salah Ya. ketika Bapak Ibu mengakses atau ingin melaporkan kewajiban perpajakannya. Dan notifikasi ini muncul setelah di slide sebelumnya mungkin Mas Mai boleh menampilkan. Ya, notifikasi tadi akan muncul setelah Bapak Ibu melakukan pemilihan atau mengklik yang di taxpayer itu tadi ya, betul. memilih perusahaan mana atau wajib pajak mana yang sedang diwakilkan. Sedang diwakilkan. Jadi kalau Bapak Ibu tadi kan seperti yang sudah kami sampaikan, login pertama kan menggunakan login OP ya. Ya. Maka NPWP atau identitas OP akan tertampil sebagai main account. Yap. Nah, ketika PIC tersebut memang ditunjuk atau pegawai tersebut ditunjuk sebagai karyawan atau pegawai atau wakilnya, maka akan ada tambahan menu di bawahnya yaitu taxpayer. Nah, di situ akan muncul nih NPWP badannya. Betul. Silakan klik NPWP badannya. Ketika NPWP badan itu diklik, maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Ada semacam notifikasi di paling atas bahwa saat ini benar Bapak Ibu tadi itu masuknya menggunakan akun OB, tapi saat ini sedang membuka tampilannya badan. Seperti itu. Dan list taxpayers tadi bisa lebih dari satu. Lebih ya, dari Mas Mahendra, satu, sesuai betul. dengan akses yang diberikan kepada Bapak Ibu sebagai staf.
Misalkan Bapak Ibu di sini selaku staf, tetapi juga bekerja di 3 perusahaan. Ya. Dan di masing-masing perusahaan ini menunjuk Bapak Ibu selaku adminnya. Maka ketika Bapak Ibu memilih impersonate, di menu taxpayer akan muncul 3 NPWP dan rekening. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah hal baru Bapak Ibu. Kita next dulu. Nah, ini digital certificate. Nah, oke. Bapak Ibu, nah ini yang sering ditanyakan terkait sertifikat digital ya Mas Dian ya. Ya. Nah, saat ini sertifikat digital itu atas nama orang pribadi atau badan? Badan, ya. Badan kan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ingin melaporkan SPT unifikasi, PPN, sering katakanlah sudah expired harus mengurus ke KPP Ya. untuk mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik yang diberikan itu adalah sertel badan. Nantinya berkaitan dengan menu impersonate yang tadi Bapak Ibu, karena yang sekarang berperan adalah orang pribadi, maka sertifikat digital yang digunakan tidak lagi sertifikat digital badan, namun sertifikat digital orang pribadi. Sekali lagi saya ulangi bahwa ke depan nantinya sertifikat elektronik yang digunakan tidak lagi sertifikat digitalnya badan, tetapi sertifikat digitalnya orang pribadi. Nah, kalau sertifikat digital orang pribadi, berarti harus mengajukan permohonan lagi dong. Benar Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Nah, di Cortex ini Bapak Ibu sudah disediakan menu untuk mengajukan permohonan sertifikat digital. Jadi inilah jawaban dari sebagian mungkin wajib pajak Mas Dian ya, yang sering bertanya, Pak, nggak bisa ya sertifikat digitalnya diajukan secara online. Nah, dengan adanya Cortex ini, sertifikat digital orang pribadi bisa diajukan secara online. Jadi tidak perlu lagi datang ke KPP. Menunya di mana? Menunya seperti yang tertampil dalam layar Bapak Ibu sekalian. Jadi poin pentingnya adalah pertama, sertifikat digital yang akan digunakan adalah milik orang pribadi, dan kedua, sertifikat digitalnya bisa diajukan secara online. Seperti itu. Dan sertel OP ini bukan berarti harus ke sertel direkturnya ya sebenarnya Pak ya. Betul. Jadi nanti tergantung siapa yang diberikan hak akses untuk menandatangani dokumen gitu ya. Jadi kalau misalkan nih manajernya yang diberikan akses, atau mungkin bahkan stafnya diberikan akses untuk menandatangani akte pajak misalkan ya. Nanti untuk sertel yang harus digunakan adalah sertel si staf tadi ya. Jadi tidak harus sertel direkturnya, betul. Dan yang paling penting atau informasi tambahan lagi, bahwa sertifikat digital di sini tidak hanya milik dari DJP saja yang bisa digunakan, tetapi misalkan Bapak Ibu di sini telah memiliki sertifikat digital dari BSSN, dari Peruri atau lembaga tersertifikasi lainnya, maka itu tetap bisa digunakan seperti itu. Tapi setelah Bapak Ibu tidak memiliki dan ingin menggunakan sertel dari DJP, kami telah menyediakan dan permohonannya bisa diajukan secara online. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ada beberapa menu yang akan kita bahas. Pertama terkait dengan penggantian PIC, penambahan hak akses, penambahan kuasa, pendaftaran kuasa, dan pencabutan kuasa. Kita akan bahas satu persatu terkait dengan penggantian PIC. Nah, Bapak Ibu, tadi di awal kami sampaikan bahwa dengan adanya menu impersonate dalam menu role access, nantinya yang berperan dalam pemenuhan kewajiban adalah akun dari PIC-nya. Nah, siapa PIC saya? Bapak Ibu bisa melihat untuk saat ini ke DJP online di menu profile. Di situ akan muncul nama dari direktur. Seperti yang kalau tertampil dalam tampilan di layar Bapak Ibu, kebetulan direkturnya atas nama Bapak Raka, jabatan direktur utama, maka Bapak Raka inilah yang berperan sebagai PIC. Bagaimana kalau ternyata kondisi sekarang nama PIC-nya itu salah ataupun telah berubah, maka dapat dilakukan perubahan data. Jadi silakan Bapak Ibu mengakses DJP online-nya untuk mengetahui siapa ya PIC perusahaan saya, benar tidak. Nah, dalam hal terjadi kesalahan bisa dilakukan perubahan. Jadi mungkin bisa dicek mulai dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Mungkin ternyata sudah pernah melakukan perubahan data dan sudah ada akta perubahannya. Ternyata di profil DJP online-nya masih nama direktur yang lama gitu ya. Dan nanti ketika kita migrasi ke Cortex, ini lupa diubah, dan nanti di Cortex-nya PIC-nya masih nama direktur yang lama. Yang lama. Kan lama direkturnya mungkin sudah pindah kerja atau mungkin sudah tidak lagi
ada di Indonesia misalkan ya, itu yang mungkin yang paling parah gitu ya. Jadi nanti malah nggak bisa akses ke Cortex. Ke Cortex. Jadi mungkin bisa dicek-cek lagi mulai dari sekarang. Sekarang masih ada waktu ya, Mas Ya. Dian ya. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu atau Cortex ini telah diimplementasikan dan ternyata PIC-nya telah berubah, maka dalam aplikasi Cortex ini juga dimungkinkan untuk mengganti PIC. Bagaimana caranya? Jadi seperti yang tertampil dalam tampilan di layar Bapak Ibu bahwa ada diklik di menu portal, profil, nanti dipilih pihak terkait, oke. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir materi yang sedang kami tampilkan ini nanti Bapak Ibu dapat mengcopy, akan kami berikan software-nya seperti itu. Termasuk rekaman sesi Zoom pada hari ini nanti kami akan upload dalam YouTube KPP Madya 2 Surabaya. Tadi izin, mohon maaf, ada beberapa peserta yang ingin merecord, kami decline, kami tolak, karena kami akan merecord nanti, dan selanjutnya kami akan upload dalam YouTube KPP Madya 2 Surabaya. Oke, izin menjelaskan Bapak Ibu. Nah, di menu pihak terkait, kalau kita scroll atau geser ke kanan, nanti akan ada centangan. Nah, bagi yang tercentang di menu PIC, maka kalian menunjukkan bahwa nama tersebut, nama ini adalah bertugas atau menjabat sebagai PIC-nya. Nah, bagaimana jika ingin mengubah? Silahkan klik edit. Klik edit. Nah, kita input lagi nama, maaf, kalau dalam hal ini kita akan mencabut, jadi kita uncentang PIC-nya, supaya yang bersangkutan tidak lagi menjadi PIC, baru kita klik save. Nah, jika kita ingin menambahkan PIC baru, silahkan klik add. Kita masukkan data-data PIC barunya, baru kita klik save dan klik submit. Maka PIC di sini telah berubah menjadi PIC baru sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Iya. Dan kenapa PIC ini punya role yang penting ya di Penting. Cortex ini? Kenapa? Karena PIC ini sifatnya sebagai super user ya, Mas Maindra ya. Betul. Jadi dia yang punya akses ke seluruh menu yang ada di Cortex-nya perusahaan, dan PIC inilah juga yang bisa menunjuk atau memberikan hak akses ke staff-staffnya atau mungkin ke konsultan-konsultan untuk bisa mengakses menu-menu tertentu di dalam Cortex. Makanya kenapa peran dari PIC ini adalah yang paling penting gitu ya. Paling Makanya kenapa penting. tadi kami sempat singgung juga, dicek kembali, jangan sampai nanti PIC yang di DJP online sudah berubah tapi belum diganti. Belum gitu ya. diganti, betul. Mumpung masih ada kesempatan, jadi Bapak Ibu masih punya waktu untuk melakukan pengecekan dan penggantian jika PIC di DJP online ternyata tidak sesuai. Ya. Berarti seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, penambahan akses pegawai. Ini menu yang sangat menarik ini Bapak Ibu. Jadi di awal Mas Dian juga sudah menyampaikan bahwa nanti PIC ini berperan sebagai super user. Nah, tadi kalau dicontohkan, tadi kan PIC itu kan direktur Mas Dian ya. Betul. Tapi kayaknya nggak mungkin kan ya, direktur langsung menangani masalah Ya. pelaporan, membuat faktur pajak, membuat bukti potong. Kondisi sekarang lebih sering kita jumpai direktur atau pimpinan menugaskan stafnya. Ya. Entah itu ada bagian tersendiri, bagian perpajakan, ataukah bagian accounting untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, bagaimana caranya? Oke, sama seperti langkah awal, jadi kita login terlebih dahulu Bapak Ibu. Loginnya pakai PIC dulu ya. Loginnya pakai PIC, baru kita impersonate sebagai badan. Itu contohnya yaitu seperti yang tertampil dalam layar Bapak Ibu, bagian atas ada warna biru-biru. Nah, ada menu impersonate, artinya tadi login sebagai OP dan memilih impersonate sebagai badan. Silakan klik informasi umum, klik edit, baru pilih add. Nah, di sini Bapak Ibu memilih atau menginput nama pegawai yang berdasarkan keputusan dari PIC-nya ini, oh, si A saya tunjuk untuk kewajiban PPN, si B saya tunjuk untuk kewajiban unifikasi, dan seterusnya. Jadi bisa dibagi-bagi Bapak Ibu. Oke, kita tinggal diikuti saja step by step-nya di sini. Sama. Nah, di sini ada menu assign role, artinya si A yang sudah saya tunjuk atau saya tambahkan kewenangannya tadi, tugasnya apa ya? Apakah hanya sebagai pembuat faktur? Apakah hanya sebagai pembuat bukti potong? Ataukah sekalian dengan penandatangan faktur?
apakah sekalian dengan pelaporan SPT PPN. Nah, hal-hal tersebut Bapak Ibu bisa ditentukan sesuai dengan kewenangan dari PIC-nya tersebut. Jadi si A bisa khusus ditunjuk untuk memenuhi kewajiban PPN saja atau seluruhnya seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan atau keputusan dari PIC. Ya, jadi kalau di slide ini mungkin bisa dilihat yang ada nomor 21, nah itu adalah pemilihan atau pilihan penugasan untuk si staf ini mau ditugasi sebagai apa gitu ya, Mas Betul. Ryan. Jadi kalau ini karena slide ya, jadi tampilannya hanya foto aja gitu ya. Foto aja. Nah, kalau nantinya di Cortex itu bisa di-scroll sampai ke bawah, itu pilihannya ada banyak. Jadi nanti PIC-nya bisa menunjuk si staf ini mau ditugasi sebagai admin apa gitu ya, dan bisa dipilih lebih dari satu juga. Lebih dari satu juga. Atau Ya. mau diserahkan ke satu orang saja juga bisa. Mau istilahnya apa? Dipilah-pilah Ya. juga bisa. Yang dicentang aja mana apa namanya tugas-tugas mana yang mau diserahkan ke si staf ini. Si staf ini. Kita lanjut. Nah ini, jadi ini menu yang sangat penting dan menarik ya Mas Dian, karena ini saya yakin sangat dibutuhkan bagi wajib pajak yang mungkin kondisi sekarang kewajiban pemenuhan perpajakannya itu diserahkan kepada stafnya. Iya, Nah, betul. seperti itu. Nah, dampaknya apa? Ketika si A atau staf tersebut telah ditunjuk katakanlah mempunyai kewenangan untuk membuat faktur pajak sampai dengan proses pelaporan, Iya. maka konsekuensinya si A ini juga harus mengurus sertifikat digitalnya Betul, sendiri. yang tadi kita sempat bahas ya, Mas Betul Rai, ya. sekali. Jadi tidak perlu lagi menggunakan sertifikat digitalnya PIC Betul. atau kita pura-pura minta, Pak, saya atau Bu, saya minta login Cortex-nya Bapak Ibu dong supaya saya bisa lapor PPN. Tidak perlu. PIC bisa memilah atau membagi atau menyerahkan kewenangannya kepada katakanlah pegawai A. Oh, kamu saya tunjuk untuk mengurus PPN, maka pegawai A juga punya kewajiban mengurus sertifikat digital. Ya. Nah, kebetulan sertifikat digitalnya juga bisa diajukan secara online melalui Cortex ini. Jadi cukup mudah Bapak Ibu. Betul. Dan nanti untuk staf-staf yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas tersebut, ketika dia melakukan login ke Cortex dan impersonate si perusahaan ini, menu yang bisa diakses oleh staf itu pun juga hanya terbatas menu-menu yang sesuai dengan yang dipilih atau yang ditunjuk oleh PIC tadi ya, ya. gitu. Jadi misalkan si staf A dia hanya ditunjuk untuk melakukan pembuatan faktur pajak saja ya. Nah, nanti ketika dia impersonate, misalkan nih dia iseng-iseng nih mau ngeklik yang ibu pot misalkan, Ibu pot ya. maka aksesnya akan ditolak. Ataupun iseng-iseng mau melaporkan. Nah, tidak bisa Betul. gitu. Karena role-nya dia atau kewenangannya dia hanya sebagai pembuat faktur pajak, Betul. tidak sampai pelaporan. Iya, seperti itu. Ya, kira seperti itu. Jadi memang apa namanya penugasan atau apa namanya penunjukan hak akses ini cukup detail dan cukup ketat gitu ya, Mas Maya. Ketat, betul. Tetapi ketika ini sudah selesai dilakukan, akan sangat membantu dan sangat memudahkan Iya. bagi wajib pajak. Artinya apa? Perusahaan atau wajib pajak sudah mengetahui, oh, yang punya akses untuk bikin faktur hanya A, B, dan Iya, C, betul. sedangkan D tidak bisa gitu. Oh, yang punya kewajiban atau kewenangan untuk melaporkan SPT PPN hanya si D, maka A, B, C yang tadi ditunjuk membuat faktur tidak bisa sampai memproses pelaporan karena kewenangan pelaporan hanya ada di D, jadi bisa dipilah. Jadi lebih bisa teridentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan ini, gitu ya, betul. Karena beberapa wajib pajak yang datang ke KPP pernah berkonsultasi, Pak, kebetulan saya dapat kewenangan itu hanya bikin faktur, atasan saya yang melaporkan, jadi itu bisa dilakukan. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau tadi penambahan akses, ini adalah penambahan kuasa dalam hal Bapak Ibu selaku wajib pajak menunjuk konsultan pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu harus terpaksa berbagi login DJP online-nya badan kepada konsultan, kalau ke depan tidak perlu lagi. Konsultan silakan login ke Cortex-nya konsultan, baru impersonate sebagai badan. Caranya sama ya? Caranya sama, tapi bedanya itu tadi ya, kalau yang tadi itu hak akses yang role tadi itu untuk staff ya. Kalau yang penambahan kuasa ini khusus untuk konsultan ataupun pihak-pihak di luar perusahaan. Gitu. Oke, silakan Mas. Sama menunya, yaitu kita login terlebih dahulu, edit. Nah, pilih new representatif, nanti kita masukkan yang kita tambahkan ini siapa? Oh, ternyata konsultan pajak, kita pilih, terus masukkan NPWP-nya, maka secara otomatis akan muncul license number atau nomor sertifikat dari
Si konsultan konsultannya tersebut. tadi, Nah, ya. jadi Bapak Ibu bisa ngecek oh, konsultan saya terdaftar apa enggak ya? Bisa dilakukan pengecekan di menu ini. Oke, silakan pilih. Sama seperti penambahan hak akses bagi pegawai, kepada konsultan pun kita juga bisa berbagi kewenangan. Katakanlah, saya menunjuk konsultan pajak hanya untuk PPN saja. Maka silakan pilih untuk pilihan PPN saja tertampil seperti yang tertampil dalam nomor 15 itu ada beberapa kewajiban perpajakan yang bisa istilahnya assign atau diberikan kepada konsultan. Bisa Ya. semuanya atau bisa sebagian. Ya. Dan pemilihan untuk konsultan ini bahkan lebih detail ya Mas Mahendra. Ya. Kalau Iya. kita lihat di sini ini bahkan ada pilihannya sampai ke jenis pajaknya gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau misalkan si konsultan ini hanya diberikan wewenang untuk mengurus PPN PPN. aja, maka nanti kalau dia mau akses gitu ya, pasal 21 misalkan atau SPG tahunan nggak bisa. Nggak gitu. bisa. Betul. Dan juga ada tambahan informasi kapan nih konsultan atau jangka waktu konsultannya sampai kapan gitu. Ya. Jadi ketika konsultan ini mengakses di luar tanggal yang telah ditentukan maka akan tereject. Ada periode Ada kewenangannya periode ya. kewenangannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena selama ini ada Bapak Ibu wajib pajak sering bertanya, Pak, bisa nggak saya mengganti password DJP online saya? Kebetulan password DJP online saya ini pernah saya informasikan ke konsultan saya dan sekarang konsultannya sudah tidak bekerja sama lagi dengan saya, tapi saya sudah terlanjur nih, Ya. nomor EVIN-nya sudah saya berikan, Ya. NPWP passwordnya sudah saya berikan. Nah, dengan adanya ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena ada jangka waktu kewenangan yang diberikan kepada konsultan. Oke, kita next, kita save. Nah, oke. Nah, ini ada menu juga Bapak Ibu dalam hal ternyata nama konsultannya tidak muncul dalam pilihan tadi. Maka kita bisa menambahkan yaitu di menu perubahan status wajib pajak seperti langkah-langkah ini. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan software dari materi ini, jadi diikuti saja. Tidak perlu dicatat Bapak Ibu ya, diikuti saja alurnya. Oh, ternyata garis besar konteks itu seperti ini. Jadi intinya konsultan yang akan Bapak Ibu pilih sebagai wakil atau kuasa dari perusahaan, dia sudah harus terdaftar di database Cortex sebagai konsultan gitu ya, Betul Mas sekali. Mahendra ya. Jadi bukan hanya terdaftar NPWP-nya saja, tapi dia sudah harus terdaftar izinnya dia, izin prakteknya dia sebagai konsultan di database-nya Cortex. Ya, kalau tadi yang slide sebelumnya itu contoh untuk kalau misalkan si konsultan ini sebelumnya memang sudah terdaftar Sudah di database ya sebagai betul, konsultan. betul. Nah, kalau belum terdaftar gimana caranya? Nah, ini ya, konsultannya harus mendaftarkan dulu. Mendaftarkan dulu supaya nanti ketika Bapak Ibu ingin memilih itu bisa Namanya bisa muncul. namanya bisa muncul. Oke, menu berikutnya ini pencabutan kuasa. Nah, katakanlah Bapak Ibu tadi sudah memberikan kewenangan kepada konsultan ataupun kepada karyawan, ternyata berhenti karyawan tersebut atau tidak bekerjasama lagi dengan konsultan, maka atas kuasa yang telah diberikan itu bisa dicabut Bapak Ibu. Sama kita masuk ke login, sama Bapak Ibu pilih wakil atau kuasanya, kita pilih revoke. Jadi di sini kita mencabut kewenangan yang telah kita berikan baik itu kepada karyawan maupun kepada kuasa. Ya. Dan pencabutan ini bisa dipilih apakah mau dicabut hak aksesnya untuk seluruh akses yang tadi diberikan atau mungkin sebagian saja gitu ya, Mas Betul. Mahendra, ya. Nah, gitu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu telah menunjuk si A untuk mengerjakan semua kewajiban perpajakan. PPN iya, tahunan iya, unifikasi iya. Kebetulan karyawannya ini sepertinya, Pak, saya mulai kewalahan nih. Kebetulan omset kita kan meningkat. Saya kewalahan kalau harus mengurus faktur pajak sendirian. Saya minta tolong dong untuk yang faktur pajak bagaimana kalau ditunjuk Dialihkan gitu dialihkan ya, ke staf pegawai lain. yang lain atau staf yang lain, maka bisa. Jadi kewenangan dari A kita cabut, nanti kita berikan kepada pegawai yang lain. Seperti ini, step-stepnya seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Nah, oke. Itu tadi menu-menu tambahan atau menu-menu yang perlu Bapak Ibu ketahui dengan adanya konteks. Nah, berikutnya kita akan melihat tampilan atau kita akan membahas. Tadi Bapak Ibu sudah melihat tampilan awal dari konteks. Isinya itu apa aja sih? Kok kayaknya banyak banget data-datanya. Sebenarnya data apa sih? Bapak Ibu sekalian, saat ini Bapak Ibu mungkin hanya bisa mengetahui, kalau Bapak Ibu masuk ke profilnya DJP Online Badan ya, Bapak Ibu hanya bisa mengetahui nama perusahaan, alamat, terus mungkin nama PIC,
Nah, hanya sebatas itu. Nah, ke depan dengan adanya Cortex, profil wajib pajak yang kami ketahui, Bapak Ibu juga ketahui. Ya. Nah, ini Pak Menteri. Jadi, profil wajib pajak yang DJP ketahui, itu juga diketahui oleh wajib pajak itu sendiri. Contoh, terkait dengan apa KLU. Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu sering bingung, KLU saya apa ya? Nah, nanti akan tertampil dalam konteks ini. Termasuk juga di sini ada objek PBB, detail kontak, pihak terkait, dengan detail bank, tempat kegiatan usaha atau subunit atau cabang, kewajiban perpajakannya apa saja, wakilnya siapa. Nah, dan juga ada beberapa menu tambahan terkait dengan permohonan-permohonan apa saja yang sudah Bapak Ibu ajukan dan sudah sejauh mana permohonan itu diproses. Inilah tampilan-tampilan dari profil di Cortex, dari tampilan awal lah, taxpayer 360 digital overview, seperti itu. Oke, di sini juga bisa tahu apakah saya ini PKP atau tidak ya. Nah, jadi di misal profil wajib pajak ada taxable person for VAT purposes. Nah, kalau tercentang, maka ini menandakan bahwa Ibu terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Nah, mungkin beberapa wajib pajak atau Bapak Ibu melihat kok sebagian ada bahasa Indonesia, sebagian bahasa Inggris Mas Ian ya. Nah, Bapak Ibu, ke depan Cortex ini bisa dipilih bahasanya. Jadi di bagian atas itu ada pilihan apakah ingin tertampil dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena beberapa wajib pajak, Pak, kok tulisannya bahasa Inggris semua ya? Berarti saya harus belajar bahasa Inggris lagi nih gitu. Ya, bisa silakan ya. Bisa silakan, tetapi oleh DJP juga disediakan menu dalam Bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Nanti menu untuk pilihan bahasanya yang di sebelahnya versi itu Versi ya. bagian Mas, atas, ya. betul sekali. Dan memang untuk yang sekarang untuk apa periode sosialisasi, pengenalan, simulasi itu memang masih sebagian besar masih pakai bahasa Inggris ya, Mas Masih Mahendra, campur-campur Masih ya. campur-campur. Tapi nanti Betul. setelah implementasi sudah ada pilihan bahasanya gitu ya. Dan ketika dipilih bahasa Indonesia pun yang nampil ya bahasa Indonesia gitu ya. Nggak Betul, bahasa tidak Inggris lah. tidak campur-campur ya Mas Ian ya. Iya. Oke, kita next. Nah, ini adalah menu-menu detail bank. Nah, ini ada juga hal baru Mas Ian ya. Iya. Jadi ke depan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang pernah mengajukan restitusi, baik itu mulai pemeriksaan atau pengembalian pendahuluan, ada mekanisme kami meminta nomor rekening. Iya. Ke depan hal itu tidak diperlukan lagi. Bapak Ibu bisa mengisi detail bank seperti yang tertampil dalam layar Bapak Ibu. Untuk nantinya ketika Bapak Ibu memperoleh restitusi, akan langsung kami transfer ke dalam rekening yang tercantum dalam profil Cortex Bapak Ibu sekalian. Iya. Dan detail bank ini atau daftar rekening bank ini kan juga bisa lebih dari satu ya, Mas Lebih dari Mahendra satu, ya. betul. Ini silakan nanti ketika Cortex-nya sudah mulai implementasi dicek kembali apa yang ada yang belum dimasukkan atau sudah semua gitu ya. Atau ada Atau beberapa mungkin yang sudah ditutup ada yang mungkin. sudah inaktif gitu ya. Ini kenapa penting? Nanti ini kaitannya dengan pelaporan SPT. Nanti kita akan bahas ya, Mas Mahendra ya. Betul Oke, sekali. monggo lanjut lagi. Oke, next. Nah, ini ya, ada KLU-nya juga. Jadi Bapak Ibu bisa tahu KLU Bapak Ibu. Oke, NPWP cabang atau tempat kegiatan usaha yang juga bisa kita ketahui. Oke, ini informasi-informasi umum terkait tampilan dari Cortex. Nah, setelah ini kita akan mulai masuk ke materi inti terkait dengan unifikasi atau PPN dulu. PPN. Baik, kita akan masuk ke dalam menu Faktur dan e-tax PPN. invoice atau faktur pajak. Oke, dan pada kesempatan kali ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Mas Dian. Dipersilakan Mas Dian. Oke, jadi selanjutnya kita akan sama-sama mengenalkan atau melihat seperti apa sih menu faktur pajak dan juga pelaporan SPT masa PPN di Cortex ya nantinya ya. Kalau sekarang aplikasinya masih terpisah-pisah gitu ya, web untuk pelaporannya pun juga masih terpisah-pisah ya. Bikin fakturnya di aplikasi e-faktur, nanti untuk pelaporannya kita harus akses ke web e-faktur. Nah, nantinya di Cortex semuanya akan dijadikan satu wadah terintegrasi di Cortex ini gitu ya Mas Mahendra ya. Jadi sebenarnya Cortex ini bukan bentuknya suatu aplikasi tapi web ya. Nantinya akan menggantikan DJP online gitu. Jadi tinggal diakses aja alamat internetnya diakses melalui internet, nanti akan muncul seluruh menu-menu pelaporan dan layanan perpajakan, salah satunya untuk pembuatan faktur pajak ini. Nah,
Untuk pembuatan faktur pajak di Cortex, nanti silakan Bapak Ibu bisa mengakses menu e-tax invoice atau e-faktur nantinya ya di bahasa Indonesianya. Nah, nanti ketika sudah mengakses e-tax invoice, halaman awal atau halaman dashboard dari menu tersebut akan tampil seperti ini gitu ya. Jadi di sebelah kiri itu ada submenunya ya. Ada e-tax invoice itu artinya adalah faktur pajak, kemudian terdiri dari faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, kemudian dokumen lain pajak keluaran, dokumen lain pajak masukan, ya sama, dan juga returnnya. Kemudian yang ada tanda lingkaran atau diagram lingkaran itu adalah indikasi atau indikator faktur-faktur yang sudah status faktur-faktur yang sudah pernah diterbitkan. Itu nanti akan diindikasikan dengan warna gitu ya. Nah, itu nanti bisa dilihat nih kira-kira saya selama ini sudah pernah menerbitkan berapa faktur sih, terus dari faktur yang sudah pernah diterbitkan yang statusnya batal itu berapa, yang statusnya reject itu berapa gitu ya. Nanti itu bisa dilihat sesuai dengan warnanya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah punya akses ke simulator bisa dicek juga nanti. Di sini kan hanya ada satu warna aja ya Mas Mahi ya, biru. Nah, nanti kalau di simulatornya mungkin akan terbagi menjadi beberapa warna ya sesuai dengan data yang sebenarnya. Gitu. Kemudian di sebelahnya diagram lingkaran itu ada diagram bar gitu ya. Nah, ini apa ya mengindikasikan pembayaran ya, pembayaran PPN dan pelaporan PPN yang sudah pernah disampaikan. Tampilan diagram ini punya menu baru juga Mas Dian ya. Betul. Dan juga akan memudahkan wajib pajak. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu pernah berkonsultasi ke kami menanyakan, Pak, Ya. ternyata sekarang kan sudah tanggal 20 misal. Saya ada 2 faktur, kelupaan Ya. saya upload. Sudah saya buat, Pak, tapi lupa saya upload. Itu bisa nggak diupload? Tidak bisa. Dengan adanya tampilan diagram ini, Bapak Ibu bisa melihat, oh, kok tidak biru semua? Ya. Nah, ada warna lain, oh berarti ada faktur. Jadi ini bisa dijadikan semacam notifikasi awal. Betul. Oh ternyata ada faktur nih, sudah saya buat tapi belum saya upload. Jadi Ya. sebagai early warning buat Bapak Ibu sekalian, supaya bisa mengecek kembali. Ya. Jangan sampai ada faktur-faktur pajak yang kelewat untuk diupload. Ya. Karena sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa batas akhir upload adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Tidak melihat tanggal merah, tanggal hitam Bapak Ibu ya. Jadi walaupun tanggal 15-nya jatuh pada hari Minggu, tetap hari Minggu itu adalah batas akhir untuk mengupload faktur Ya, pajak. nanti kalau sudah dekat-dekat tanggal 15, dicek nih, itu kan ada tuh tanda indikator warnanya. Kalau yang warna hijau itu berarti belum di-approve ya, yang tetap itu ya. Nah, dicek nih di diagramnya. Kalau sudah tanggal 13 atau tanggal 14 masih ada yang warnanya hijau, nah buru-buru dicek detailnya nih. Berarti ada yang belum, Jangan ada yang belum ya. upload ya. Jadi jangan sampai terlambat. Oke. Kemudian ini adalah tampilan detail dari menu pajak keluaran gitu ya. Kurang lebih isinya sama seperti apa namanya di e-faktur yang sekarang. Ini kalau yang sekarang masuknya di administrasi faktur mungkin ya. Nah, nantinya tampilan di Cortex-nya akan seperti ini. Akan muncul seluruh daftar pajak keluaran yang sudah pernah dibuat oleh perusahaan atau oleh wajib pajak gitu ya. Dan di menu atasnya itu di output text itu ada beberapa menu juga, create output invoice, submit invoice, delete invoice, dan juga upload invoice. Gitu ya. Jadi kalau untuk create output invoice itu artinya kita melakukan penginputan faktur pajak baru ya secara key-in atau secara manual. Gitu. Kemudian untuk submit itu untuk manajemen uploadnya kalau yang sekarang di e-faktur gitu ya. Kemudian kalau delete invoice itu untuk melakukan pembatalan atau penghapusan faktur. Dan upload invoice ini adalah fitur untuk melakukan import. Ya. Impor data faktur pajak keluaran gitu ya. Jadi jangan khawatir, tidak perlu di-input satu-satu gitu ya nanti di Cortex. Nanti akan tetap ada menu atau fitur untuk melakukan impor data. Hanya saja mungkin nanti ininya berbeda ya, Formatnya ya. formatnya. Kalau yang tadinya CSV, nanti kita akan menggunakan format XML. Nanti kita akan bahas juga. Nah, kemudian ini adalah untuk tampilan daftar faktur pajak masukan. Ya, faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh lawan transaksi. Nah, ini yang paling sering ditanyakan gitu ya, Mas Mahendra ya. Gimana caranya kita melakukan penginputan secara manual gitu, karena mungkin ada wajib pajak yang juga mengalami ini faktur pajaknya belum diterima nih dari lawan transaksi gitu ya. Kita mau input secara manual karena di pre-populated mungkin karena kendala jaringan belum muncul gitu ya Mas Maya. Nah nantinya di Cortex sifatnya akan lebih real time ya karena
dia menggunakan web gitu ya, tidak menggunakan aplikasi, karena kalau aplikasi itu kan kita seperti dua jalur gitu Dua ya. jalur, Kita betul. rekam dulu secara lokal gitu ya, Baru baru kita nanti upload. upload ke server pusatnya e-faktur. Nah, nantinya ini akan muncul secara otomatis begitu lawan transaksi atau penerbit fakturnya melakukan submit gitu ya, dan berstatus approval sukses. Gitu. Bisa dilihat di atas itu tidak ada menu untuk menginput secara manual ya. Gitu. Jadi hanya ada pilihan untuk mengkreditkan atau tidak dikreditkan, dan juga mengubah statusnya menjadi approve kembali. Apa maksudnya? Back to approve ini ya Bapak Ibu ya, kawan pajak semuanya, dia menu atau fitur yang digunakan ketika mungkin nanti ketika menjalankan menu pajak masukan ini ada kesalahan pengkreditan Mas Mahendra ya. Jadi yang harusnya mau masuk di tidak dikreditkan tapi terlanjur dipilih dikreditkan. Kreditkan. Nanti bisa dicentang saja mana faktur pajak yang salah pengkreditannya tadi, kemudian klik back to approve, maka nanti dia akan kembali berubah ke statusnya semula ya, menjadi belum digunakan. Kira-kira seperti itu. Gitu. Kemudian ini adalah untuk retur pajak keluaran gitu ya, untuk menginput retur pajak keluaran. Yang di bawahnya lagi itu untuk retur pajak masukan ya, posisi kita sebagai pembeli. Gitu. Ini juga sama, kalau yang tadi Mas Mai bisa kembali ke output retur yang atasnya. Nah, nanti biasanya kalau yang sekarang kalau kita menerima retur, kita sebagai penjual juga harus menginput ya Mas Betul. Mahendra ya. Dan nantinya ketika Cortex dijalankan itu tidak perlu lagi dilakukan gitu ya. Jadi selama pembelinya sudah melakukan input retur pajak masukan di Cortex-nya dia dan sudah disubmit, statusnya sudah approval sukses, maka dari sisi penjual di Cortex-nya penjual sudah langsung muncul ya returnya. Gitu. Jadi tinggal dipilih saja untuk dilaporkan di SPP. Oke. Next, kita ke spesial dokumen. Ini adalah dokumen lain ya, Bapak Ibu ya, dokumen lain pajak masukan dan pajak keluaran. Kurang lebih sama, fitur-fiturnya sama seperti faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Jadi kalau yang dokumen lain pajak keluaran ada pilihan untuk melakukan input secara manual dan juga impor, ya sama faktur pajak keluaran. Kemudian di bawahnya ini juga sama. Kalau dokumen lain karena dia sifatnya tidak standar ya. Standar. Jadi untuk yang faktur pajak masukannya pun juga harus diinput secara manual ataupun menggunakan impor data gitu ya. Jadi tidak otomatis muncul seperti yang faktur pajak masukan. Betul. Tidak terpopulated. Betul, tidak terpopulated. Sama seperti sekarang kayaknya ya. Betul. Sekarang kan juga sama, tidak terpopulated juga. Next. Nah, ini juga returnya ya sama. Retur dokumen lain pajak keluaran dan retur dokumen lain pajak masukan. Kira-kira seperti itu untuk tampilan dari faktur pajak di Cortex nanti ya. Nah, sekarang kita masuk ke praktek. Dan praktek juga ya, ini kita hanya menyampaikan tampilannya seperti apa sih kalau kita mau membuat faktur pajak gitu ya, faktur pajak keluaran. Di sini ada skenario seperti ini gitu ya. Kondisinya ini adalah PKP penjual, dia menjual barang elektronik gitu ya, yang berupa 10 buah televisi senilai 5 juta per unitnya. Gitu. Sekarang gimana nih caranya kalau kita mau buat faktur dari penjualan ini gitu ya. Nah, kita masuk ke menu e-tax invoice atau e-faktur. Kemudian kita pilih create output invoice. Ini pura-puranya kita inputnya manual ya. Masih belum impor ya, karena ada satu aja ya, satu transaksi. Oke. Kita masuk ke menu pajak keluaran, kemudian kita pilih create output invoice. Nah, ini adalah tampilan untuk melakukan perekaman atau penginputan data faktur pajak keluaran ya. Di sini adalah tampilan untuk identitasnya ya. Kalau di e-faktur ini tampilannya kurang lebih sama sebenarnya ya gitu. Pada menu rekam transaksi. Pada menu rekam ya, rekam faktur baru ya, rekam baru. Ini ada pilihan down payment atau rate of payment. Ini kalau misalkan menggunakan mekanisme uang muka ya, skema uang muka. Gitu. Kemudian di sebelahnya rate of payment itu ada e-tax invoice number, tapi dia nggak bisa terisi ya Mas ya. Kenapa? Nah, ini bedanya juga nih. Kalau yang sekarang di aplikasi e-faktur kita harus melakukan permintaan jatah nomor seri faktur ya. Nanti di Cortex sudah tidak perlu lagi, karena ketika kita membuat faktur pajak keluaran,
begitu kita klik submit, nanti muncul nomor faktur secara otomatis. Jadi Ya. ke depan wajib pajak nggak perlu ngajukan permintaan nomor seri faktur Iya, pajak Mas Dian ya. betul. Gitu. Karena nomor fakturnya akan langsung di-generate dari si Cortex-nya ini ya. Betul. Kurang lebih sekarang seperti bukti potong. Bukti Ya, potong. Mas Mahendra ya. Bukti potong kan juga sama ya, kita tidak menyebut nama. Oke, kemudian yang di sebelahnya itu transaction code, itu adalah kode faktur ya. Mulai dari 01 sampai 09. Nanti ada tambahan ya kabarnya ya, untuk kode fakturnya ya. 010. Silakan dipilih sesuai dengan lawan transaksinya. Kalau tadi karena penjualannya ke selain pemungut, kita pilih kode 01. Ya, kemudian untuk e-tax invoice date ini adalah tanggal pembuatan fakturnya. Silakan dipilih sesuai dengan transaksinya. Kemudian invoice type-nya ini adalah jenis fakturnya, apakah faktur pajak normal atau pengganti, gitu ya. Normal atau pengganti. Kemudian untuk periodnya dia akan otomatis terisi sesuai dengan tanggal yang diisikan tadi ya, Mas Mahendra ya. Kemudian untuk reference ini adalah referensi dari transaksinya, bisa diisikan dengan nomor invoice atau nomor surat jalannya, terserah gitu ya, bebas. Kemudian untuk alamat ini adalah alamat dari penjualannya. Kemudian untuk business code ini menandakan siapa yang bertransaksi, apakah toko kantor pusat atau kantor cabang. Kalau misalkan punya cabang ya, ada toko di cabang, nah nanti ini kalau diklik muncul list ininya ya, kode cabangnya. Kalau ini contohnya dia yang melakukan penjualan adalah pusat. Next. Oke, kalau sudah diisi data penjualnya, kita isi data pembelinya. Oke, data pembelinya kita isikan dulu NPWP atau NIK kalau dia perorangan. Nah, nantinya untuk pengisian data pembeli ini kita cukup menuliskan nomor identitasnya saja ya, Mas NPWP-nya Mahendra, ya. NPWP atau NIK-nya. Nanti untuk nama, alamat, dan data-data lainnya akan langsung otomatis muncul kalau yang diinputkan valid ya. Valid, betul. Jadi tidak perlu khawatir lagi karena beberapa wajib pajak tanya, Pak, ini ada rekan saya komplain nama perusahaannya nggak sama nih. Ya, Mungkin nggak disebutkan nama PT-nya, betul. nama CV-nya. Nah, ke depan Bapak Ibu tidak perlu dipusingkan dengan hal tersebut. Cukup mendapatkan nomor NPWP atau NIK-nya saja. Sepanjang valid, maka datanya akan otomatis Betul. muncul. Jika terjadi perbedaan, maka arahkan rekanan untuk memperbaiki datanya terlebih dahulu. Iya. Jadi, istilahnya Bapak Ibu tidak perlu lagi diributkan atau dipusingkan dengan pencantuman namanya, Mas Dian ya. Betul. Nanti kalau namanya nggak sesuai harus bikin faktur pajak baru lagi gitu ya. Betul. Nanti kalau nanti setelah konteks, customer-nya kalau masih protes, disampaikan saja ini kami hanya menginput nomornya aja ya. Nomornya nomor saja. identitas Jadi saja. kalau ada perbedaan, silakan mengupdate datanya KPP. Betul, dicek kembali. Dan untuk yang perorangan pun kita juga validasinya menggunakan server Dukcapil ya. Dukcapil, Mas betul. Mahendra ya. Jadi nanti kalau sekarang kan kita inputnya nama dan nick ya. Nick, betul. Namanya juga harus diinput. Nah, nanti cukup nicknya saja. Kalau nicknya sudah benar, nanti namanya akan langsung muncul. Oke, kemudian setelah mengisi data pembeli, kita isi detail transaksinya, gitu ya. Detail transaksinya kita klik add transaction, kita nanti akan ditampilkan isian seperti ini, gitu ya. Isian untuk detail barang atau detail jasanya. Nah, yang baru di Cortex, kalau di aplikasi e-faktur, penyerahan atau transaksinya tidak dibedakan ya, Mas Mahendra ya, apakah itu transaksi penjualan barang atau jasa. Gitu ya. Nanti di Cortex dibedakan nih, kita menjual apa, barang atau jasa. Kalau tadi contohnya adalah televisi, maka ketika membuat faktur kita memilih tipe transaksinya adalah penjualan barang, ya, goods or service. Kemudian ini juga sama ya, baru juga ini ada kode jenis barangnya. Ya. Kode jenis barangnya ini kalau nanti kita scroll ke bawah akan banyak sekali. Jadi cukup diketikkan aja kata kuncinya ya. Kalau tadi TV mungkin kita bisa ketikkan elektronik gitu ya. Atau kalau tidak mau ribet ya sudah pilih yang pertama aja ya. Yang secara umum gitu ya. Kita pilih kode barangnya atau kode jasanya kalau itu jasa. Kemudian kita ketikkan di sini nama barangnya gitu ya. Televisi misalkan tadi. Kemudian ini juga sama, ini baru juga ada satuan unitnya. Unitnya apakah dalam bentuk unit atau dalam bentuk kilogram ya, atau bentuknya ton, lembar, betul lembar. Nah, ini silakan dipilih. Nah, ini juga tidak perlu terlalu, karena
nggak terlalu krusial juga, jadi tinggal disesuaikan saja dengan jenis barangnya gitu ya. Ini unit price-nya adalah harga per unitnya, kemudian kuantitinya adalah kuantitasnya ya, jumlah barang yang dijual. Untuk harganya akan otomatis terisi, diskonnya silakan diisi kalau memang ada diskon ya. Kemudian di situ ada text base ya, DPP-nya. Karena tadi kita memilihnya kode 01, maka DPP-nya akan sama dengan harga barang dikurangi dengan diskon kalau ada diskon ya. Kalau tadi kita pilih kode fakturnya 04, artinya kita menggunakan DPP nilai lain. Bisa diklik di situ ya, di order text base atau DPP nilai lain, dan kita ketikkan secara manual. Kemudian untuk data yang lainnya akan otomatis terisi ya, tarif pajak dan juga nilai PPN-nya. Kalau sudah semuanya diisi, kita klik save. Ya, nah nanti kita akan ditampilkan menu daftarnya, gitu ya. Kalau misalkan dalam satu faktur itu masih ada barang atau detail transaksi yang ingin ditambahkan, silakan diklik add transaction. Tapi kalau sudah ada, kita bisa langsung submit. Kalau sudah semua ya. Nah, kemudian setelah kita klik submit akan muncul permintaan untuk mengisi signer ya, Mas Mahendra ya. Signer ini adalah sertifikat elektronik ya, seperti yang kita bahas di awal. Gitu, silakan dipilih provider sertifikatnya. Kalau dari DJP silakan dipilih yang DJP, signer ID-nya sesuai dengan yang diberikan oleh DJP dan juga passwordnya. Nah, pilihan ini ya, ini akan muncul setiap tahapan akhir kita membuat suatu dokumen ya, Mas Mahendra ya. Entah itu faktur pajak, bukti potong, ataupun SPP. Ini akan selalu muncul, gitu ya, karena ini adalah proses penandatanganan dari dokumen tersebut. Oke, kalau sudah diisi user ID dan juga passwordnya, silakan diklik sini. Next. Ya. Nah, sudah selesai, faktur pajaknya sudah dibuat. Nah, ini ada keterangan untuk status faktur pajak yang ada di daftar tadi ya. Jadi di daftar pajak keluaran tadi, kalau digeser sedikit ke kanan, nanti akan muncul kolom itu ya, text invoice status ya, atau status faktur. Jadi kurang lebih sama seperti faktur yang sekarang, ada beberapa status ya. Created itu artinya belum approve ya, kalau yang di aplikasi faktur sekarang artinya hanya dibuat saja. Kemudian deleted itu artinya adalah faktur pajak sudah dihapus, tapi ini prosesnya sebelum approve ya. Jadi faktur pajak yang sudah dibuat tadi dihapus, kemudian signing in process ini artinya siap approve ya dalam proses penandatanganan. Kemudian approve itu artinya sudah sukses divalidasi atau approval sukses. Kemudian kalau cancel itu artinya faktur pajak yang statusnya approval sukses tadi dibatalkan gitu ya, melakukan pembatalan faktur. Amended itu artinya adalah faktur pajak sudah diganti, sudah ada faktur pajak penggantinya. Dan kalau save invalid itu artinya reject gitu ya, gagal upload. Oke, kemudian ini apa ini? Oh ya, ini untuk dokumen lain ya. Contoh kasus untuk dokumen lain ya. Kalau misalkan kita melakukan penjualan tanpa menerbitkan faktur, tapi menggunakan dokumen lain. Caranya kurang lebih sama, kita pilih menu di dokumen lain pajak keluaran, kemudian kita pilih create output invoice. Kemudian kita pilih jenis transaksinya apa, nanti akan ada pilihannya, kemudian transaction detailnya, ini adalah kodenya ya. Penyerahannya kepada siapa, kemudian untuk dokumen transaksinya silakan dipilih dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur, kemudian untuk nomor dokumennya silakan diinput manual, begitu juga tanggalnya. Kemudian untuk detail pembelinya kurang lebih sama, kita cukup menginputkan nomor identitasnya saja. Nanti untuk nama dan alamatnya akan langsung muncul sesuai dengan database. Kemudian di detail transaksinya ini bedanya lebih simple ya. Kita tidak perlu menginput detail barangnya, cukup DPP-nya saja. Ya, DPP-nya nanti akan langsung muncul nilai PPN dan PPNBM-nya. Kalau sudah kita klik submit. Ya, sudah selesai. Gitu. Itu tadi caranya untuk melakukan perekaman atau pembuatan faktur pajak keluaran. Selanjutnya untuk faktur pajak masukan ini kita tidak membuat ya, Mas Mahendra ya, kita hanya memilih saja mana yang mau kita kreditkan. Atau Sudah tidak ada menu lagi untuk menginput faktur pajak secara manual. gitu Semua ya. datanya berarti pre-populated Mas Dian ya. Betul. Jadi contohnya tadi nih kita sudah bikin faktur pajak untuk penjualan TV. Setelah kita klik submit dan statusnya approve, maka secara otomatis dan secara real time faktur pajak yang kita buat nanti akan masuk ke korteks si pembeli.
Begitu juga kalau kita beli barang gitu ya, dari supplier gitu ya. Kalau suppliernya sudah melakukan submit faktur dan statusnya sudah approve, maka faktur tadi akan secara otomatis dan real time masuk ke menu pajak masukan kita. Kita hanya tinggal memilih mana faktur yang mau kita kreditkan, yang masuk di B2, dua, mana yang tidak kita kreditkan ya, atau yang kita pilih untuk masuk ke B3. B3. Next. Nah, ini ya caranya dari faktur dari daftar pajak masukan tadi kita tinggal centang saja mana yang faktur-faktur mana yang kita mau pilih untuk kita proses gitu ya. Kalau sudah dicentang silakan dipilih nih salah satu ya, mana yang mau dikreditkan, mana yang mau tidak kita kreditkan. Gitu. Kalau sudah tinggal kita klik apa namanya pilihannya yang di atas tadi. Kalau apa namanya sudah kita pilih, maka nanti akan langsung terposting di SPT masa PPN. Next. Nah, ini ya. Kalau kita sudah gunakan fakturnya, entah itu kita kreditkan ataupun kita tidak kreditkan, nah nanti akan muncul ikon baru yang warna biru itu ya, tanda panah warna biru. Nah, itu artinya faktur sudah dikreditkan. Nah, ternyata setelah kita cek kembali, waduh salah nih, salah ngeklik ya. Harusnya masuk B2 atau sebaliknya Mas ya. Betul. Gimana caranya untuk mengubah pengkreditannya? Nah, kita tinggal centang lagi di sebelah kiri itu ya fakturnya. Kita centang, kemudian kita klik back to approve. Ya, maka nanti tanda yang biru, icon yang biru itu akan hilang. Ya, artinya faktur pajak siap untuk digunakan kembali. Seperti itu. Nah, ini apa namanya yang mungkin kalau diperhatikan ada yang berbeda juga Mas Mahendra ya. Kalau di e-faktur ketika kita masuk di pre-populated kita akan yang pertama kita isikan adalah get data itu Get ya. data, Get betul. data untuk memilih ini mau dikreditkan di masa pajak berapa. Berapa, betul. Nah, nantinya di Cortex untuk faktur pajak masukan kita tidak lagi bisa memilih masa pengkreditannya. Kenapa? Karena pengkreditan pajak masukan harus dilakukan di masa pajak yang sama ya dengan faktur pajak keluarannya. Nanti kita akan bahas, MK-nya kemarin sudah terbit, nanti Dan kita akan satu. bahas di sesi tersendiri ya Mas Betul. Mahendra ya. Tapi untuk informasi awal nanti di Cortex sudah tidak lagi bisa memilih masa pengkreditannya. Jadi harus dikreditkan di masa pajak yang sama. Tidak ada bisa lagi mundur 3 bulan Mas Jen ya. Kalau Betul. selama ini Bapak Ibu kalian menggunakan atau memanfaatkan menu tersebut untuk menunda pengkreditan, tapi dengan adanya Cortex ini sudah tidak ada lagi Betul. menu untuk menunda pengkreditan. Jadi PM bulan itu harus dikreditkan di bulan tersebut. Oke, next. Oke, ini sudah. Ini kalau statusnya sudah dikreditkan. Nah, ini adalah status faktur pajak masukan yang sudah kita proses, gitu ya. Kalau approve itu artinya belum kita proses, ya, artinya masih bisa digunakan, dipilih untuk dikreditkan atau tidak dikreditkan. Kemudian credited itu artinya adalah faktur pajak yang sudah kita pilih untuk dikreditkan, artinya yang masuk ke lampiran D2. Kemudian itu yang cancel ini adalah untuk faktur pajak yang sudah dibatalkan baik oleh penjual dan juga pembeli. Oke, nah tadi kita sudah buat faktur pajak masukan dan faktur pajak keluarannya. Sekarang kita masuk ke menu pelaporan SPT masa PPN ya. Nah di Cortex untuk pelaporan SPT, seluruh SPT ya Bapak Ibu ya, kawan pajak semuanya, kita masuk di menu SPT gitu ya, atau tax return kalau bahasa Inggris. Mungkin lagi buka simulator di situ kalau pilih bahasa Inggris dia bahasanya tax return ya. Nah kita pilih SPT. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke halaman dashboardnya ini ya. Nah, di halaman dashboardnya di sebelah kiri ada menu konsep SPT, kemudian SPT menunggu pembayaran dan SPT dilaporkan. Ya. Konsep SPT artinya SPT masih bisa kita edit ya. Kita baru posting saja prosesnya ya, baru posting SPT. Kemudian SPT menunggu pembayaran, ini artinya SPT sudah selesai kita edit dan kita sudah create billingnya. Kemudian SPT dilaporkan, artinya SPT sudah sukses dilaporkan dan sudah terbit bukti penerimaan elektroniknya atau BPN-nya. Next. Nah, kalau kita mau buat SPT PPN, kita klik Create Tax Return atau buat SPT masa, buat SPT, sorry. Kemudian nanti akan masuk ke pilihan ini ya, jenis pajaknya, jenis SPT-nya, kemudian masa pajaknya dan apakah status SPT-nya normal atau pembetulan. Kemudian kita klik save. Kalau sudah klik save nanti akan masuk
draft SPT tadi akan masuk ke konsep SPT, gitu ya, ke menu konsep SPT. Kalau kita mau edit lagi, kita cek-cek lagi datanya, kita klik di SPT, di tanda mata Mata. itu tadi ya, di sebelah kiri itu kita klik, nanti akan muncul detail dari draft SPT tersebut. Nah, ini untuk SPT PPN kurang lebih masih sama dengan yang sekarang. Ya, ada SPT induk, ada lampiran A1, lampiran A2, lampiran B1, lampiran B2, dan lampiran B3, dan juga lampiran C. Nah, lampiran C ini lampiran yang baru nanti akan digunakan untuk apa namanya wajib pajak yang berstatus PMSE ya, atau pemungut apa namanya e-commerce ya. E-commerce. Gitu. Kemudian kalau diperhatikan di sini juga ada yang hilang ya, Mas Mahendra ya, lampirannya. Lampiran AB. Lampiran AB-nya sudah tidak ada karena nanti di Cortex dia akan bergabung di SPT induk. SPT induk. Oke, kita cek-cek nih datanya sudah masuk semua, yang pajak keluaran di A2, kemudian pajak masukan yang dikreditkan di B2, kemudian pajak masukan yang tidak dikreditkan di B3. Kalau datanya semua sudah sama, kemudian nilai PPNKB atau LB-nya sudah sama, kita cek kembali di SPT induknya. Nah, ya, otomatis ini semua kolomnya berwarna abu-abu ya, artinya dia tidak diisi lagi secara manual gitu ya. Jadi pengisiannya ini tergantung dengan faktur pajak yang tadi kita buat atau faktur pajak masukan yang kita kredit, yang kita proses tadi ya. Betul Ya. sekali. Oke, kemudian di slide sebelumnya Mas Mahendra. Nah, di situ di poin G itu nanti akan muncul status SPT-nya ya, kurang bayar atau lebih bayar. Sorry, E ya. Kalau yang G itu untuk yang pembetulan. Betul. Nah, yang di E-nya akan muncul status SPT-nya kurang atau lebih bayar. Ya, kalau lebih bayar nanti akan ada tanda kurungnya. Nanti harus memilih mau diapakan ya, di kompensasi atau di restitusi. Betul. Iya. Next. Oke. Nah, kalau sudah semuanya next lagi, Mas Nabil, kita skip aja ini semuanya sama kurang lebih dengan SPT yang sekarang ya. Kalau dokumennya semua sudah lengkap, kita pilih ini apa namanya siapa yang menandatangani, apakah PKP yang bersangkutan atau kuasanya. Ya, kemudian kita pilih pay and submit kalau sudah benar. Oke, nah nanti setelah pilihan pay and submit akan muncul notifikasi seperti ini gitu ya. Apakah kita mau memilih pembayaran menggunakan deposit atau membuat kode billing? Gitu ya. Untuk yang sekarang kita pilih dulu kode billing, nanti untuk yang deposit ada sendiri sesinya. Nah, kita pilih kode billing, maka seperti biasa, seperti yang tadi saya sampaikan, maka kita akan diarahkan untuk melakukan penandatanganan secara elektronik. Ya, kalau sudah kita confirm sign, maka akan langsung tercreate atau terbentuk kode billingnya. Nah, ini juga mekanisme yang baru dalam pelaporan SPT di Cortex ya, Mas Mahendra ya. Kalau sekarang ketika kita input SPT PPN-nya itu kurang bayar, ya ada kurang bayar, kita sebelum melakukan submit harus apa? Menginput NTPN ya. NTPN. Artinya kita harus bayar dulu, baru kita input NTPN-nya. Nah, nantinya di Cortex langkah itu sudah hilang ya, sudah tidak ada lagi. Jadi setelah kita cek datanya semua, oke, sudah lengkap, kemudian nilai kurang bayarnya sudah sesuai, gitu ya, maka akan langsung muncul kode billingnya. Nah, bagaimana di status SPT-nya? Next. Nah, maka status SPT-nya yang tadinya masih dalam bentuk draft ya, di menu konsep SPT, dia akan berpindah ke menu bawahnya ya, SPT menunggu pembayaran. Ini artinya SPT-nya sudah kita proses ya, sudah kita cek kebenarannya dan sudah terbentuk kode billingnya. Tinggal dibayar saja. Tinggal dibayar. Gitu. Gimana caranya? Pembayarannya sama ya, pembayarannya masih tetap ke bank. Setelah kode billing ini mestinya ya. Kode billingnya nanti dibawa ke bank atau melalui ATM atau mobile banking. Nah, kita lakukan pembayaran. Setelah kita bayarkan, nanti SPT ini akan otomatis berpindah ke menu di bawahnya ya. Di menu SPT dilaporkan dan akan terbit bukti pelaporan. Dan untuk kode billing ini Bapak Ibu, expirednya 7 hari. Oh iya, lebih singkat ya. Kalau Lebih yang singkat sekarang 7 hari. ya. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu sudah mengklik pay and submit, tetapi lupa membayar sampai lebih dari 7 hari, maka SPT yang awalnya berada pada SPT menunggu pembayaran, dia akan kembali lagi ke konsep SPT. Seperti itu jika dalam jangka waktu 7 hari sejak Bapak Ibu membuat kode billing tadi, Bapak Ibu belum melakukan pembayaran, maka SPT ini akan kembali lagi ke menu
konsep SPT Iya. seperti itu. Dan prosesnya harus diulangi lagi ya. Prosesnya harus diulangi lagi. Itulah kenapa tombol untuk mengakhiri pelaporan tadi adalah PN Submit, Mas Dian ya. Iya, betul. Jadi itu yang membedakan dengan yang sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Mas Dian. Jadi kalau dulu kan kita harus bayar dulu, dapat NTPN, NTPN-nya baru kita input di web e-faktur, setelah itu baru Betul. pelaporan. Dengan adanya konteks ini ya, ketika klik PN Submit dan kode billingnya dibayar, maka status SPT-nya otomatis Pelapor. terlaporkan. Jadi sudah sekaligus ya. Satu langkah. Betul, pembayaran sekaligus pelaporan. Betul. Oke, next. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu mau mengecek ya, mana sih kode billing, mungkin pengerjaannya dilakukan oleh satu orang dan di hari yang sama, kemudian bingung nih, ini mana yang udah Kode billingnya. kode billingnya, mana yang udah dibayar, mana yang belum. Nanti bisa dicek secara mandiri di menu pembayaran, kemudian masuk ke submenu daftar kode billing yang belum dibayarkan. Nah, nanti akan muncul kode billing yang belum dibayarkan dan masih berlaku ya, masih dalam jangka waktu 7 hari tadi. Gitu. Silakan dicek kembali. Nah, ini nanti juga akan terkoneksi ke pembayaran bank ya kalau nggak salah. Betul. Nah, ini kalau misalkan kita geser ke kanan pada billing yang belum terbayarkan, di situ akan ada pilihan untuk melihat, kemudian mengirim ke email dan melakukan pembayaran. Kalau kita klik pay di sini, nah kita akan diarahkan ke pemilihan bank tempat pembayarannya, gitu ya. Ini kurang lebih sama kalau misalkan kita melakukan pembayaran tagihan, misalkan kita pembayarannya mau lewat GoPay misalkan gitu ya. Nanti ketika kita pilih salah satu dari bank ini, kita akan diarahkan lagi untuk ke pilihan ininya ya, pilihan pembayaran di bank tersebut. Gitu. Oke, next. Nah, ini kalau sudah dibayarkan tadi billingnya, dia akan berpindah ke menu SPT dilaporkan ya. Jadi nanti akan ada ikon baru ya yang berwarna hijau itu untuk mendownload bukti pelaporannya, BPE-nya. Kemudian yang ikon berwarna merah itu untuk mengenerate PDF dari SPT-nya ya. Oke, nah ini adalah status SPT-nya. Tax return not submitted itu artinya masih dalam bentuk draft. Kemudian waiting for payment artinya SPT sudah tercreate billingnya dan belum dibayarkan. Kalau untuk submitted artinya sudah dilakukan pembayaran dan sudah dilaporkan. Kemudian untuk tax return rejected itu untuk SPT kertas yang ditolak oleh PPDP. Ini khusus untuk SPT OP usahawan yang masih diperkenankan untuk melaporkan SPT kertas ya, Mas Mahendra. Kemudian untuk cancel itu artinya SPT yang sudah dihapus oleh wajib pajak atau dihapus oleh KPP ya karena ada kesalahan input atau SPT-nya nggak lengkap gitu ya. Next. Oke, nah ini SPT sudah ya kita kenalkan Kilas terkait dengan alur dari awal buat faktur sampai pelaporan SPT masa PPN-nya. Nanti jangan khawatir kalau untuk teknisnya setelah implementasi kita pasti akan pandu terus ya. Pandu terus dan dalam link yang sudah kami WA-kan tadi Bapak Ibu ada link YouTube dari Ditjen Pajak RI di mana di situ telah tersedia video khusus dari apa yang telah disampaikan Mas Dian dari awal tahap yaitu pembuatan faktur pajak sampai pelaporan sudah disediakan videonya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat tayangan video sambil praktek di simulator. Ya mungkin tadi saya terlalu cepat mungkin ya saya menjelaskannya, nanti bisa di review lagi di video tutorialnya yang ada di YouTube gitu ya. Oke, next. Selanjutnya adalah untuk menu General Ledger atau buku besar. Ya, ini juga yang baru juga nih di Cortex. Apa sih buku besar? Kemarin waktu sosialisasi tatap muka ada yang tanya, ini berarti buku besarnya perusahaan, maksudnya penjualan dan pembeliannya. Bukan ya Bapak Ibu ya, ini adalah buku besar khusus untuk arus uang perpajakan saja ya. Bukan arus uang aja ya, tapi hak dan kewajiban perpajakan. Gitu. Nah ini ada di menu My General Ledger atau buku besar saya. Nanti silakan difilter mana yang mau dilihat ya. Apakah mau ditampilkan seluruh datanya atau ada filter tertentu, silakan dipilih. Next. Nah ini adalah tampilannya untuk buku besar wajib pajak. Di situ ada debit, kredit left, dan balance. Ya, kurang lebih sama seperti pembukuan secara umum ya Mas Mahendra ya. Kalau untuk yang debit itu artinya adalah transaksi perpajakan yang sifatnya adalah kewajiban ya, yang masih harus dibayarkan gitu ya, entah itu SPT kurang bayar, kemudian SKP,
SKPKB ya, STP ataupun putusan pengadilan yang menyebabkan ada tambahan pembayaran pajak gitu. Kemudian kalau untuk yang kredit itu artinya seluruh transaksi yang sifatnya adalah hak wajib pajak gitu ya Mas Mahendra ya. Itu contohnya adalah SPPLB, kemudian SKPLB ataupun putusan-putusan pengadilan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Kemudian kalau untuk yang debit left itu artinya kewajiban yang masih harus dibayarkan gitu ya. Contohnya kode billing yang sudah dibuat tapi belum dibayarkan. Nah, nanti ini munculnya di sini ya. Kalau yang debit tadi seluruh kewajibannya ya, kalau yang debit left ini yang belum dibayarkan saja. Gitu. Kemudian untuk credit left itu adalah hak yang masih dimiliki oleh wajib pajak yang dapat digunakan, seperti pembayaran billing atas SPT tadi gitu ya. Kemudian untuk balance itu adalah selisih antara debit left dan credit left. Gitu. Next. Oke, selanjutnya ini juga yang baru di Cortex ya, deposit pajak. Apa itu deposit pajak ya? Kemarin ada yang masih bingung. Ini berarti kita punya ini ya, punya tabungan Punya gitu ya. tabungan ya. Tabungan ya di DJP gitu ya. Iya, bisa juga sih tabungan ya. Bisa juga disebutkan sebagai Macam tabungan. saldo. Macam saldo ini kurang lebih sama seperti e-wallet lah ya, e-walletnya pajak gitu. Jadi deposit pajak ini merupakan fitur baru ya di Cortex. Ini nanti mekanismenya adalah wajib pajak bisa melakukan pembayaran di awal ya untuk di kewajiban Yang belum diketahui kewajiban, misalkan belum tahu PPN-nya, bayaran deposit ini belum terikat ke satu jenis pajak tertentu, masih bisa digunakan untuk apa saja gitu ya, pembayaran STP, SKP, pembayaran untuk SPT yang kurang bayar. Kalau tadi mungkin Bapak Ibu ingat di slide-nya SPT PPN ketika kita klik Pay and Submit ada pilihan deposit transfer atau create billing code, gitu ya. Nah, itu salah satunya fungsi dari deposit pajak gitu. Nah, karakteristiknya ini deposit ini penggunaan deposit bisa digunakan dalam pelunasan pajak gitu ya. Apa kelebihannya gitu ya, kalau kita menggunakan deposit kita bisa menghindari keterlambatan pembayaran gitu ya. Jadi tanggal bayar untuk jenis pajak tertentu bukan lagi tanggal saat kita melakukan pemindah bukuan dari deposit, tapi tanggal awal kita bayar deposit gitu ya. Tanggal top up-nya lah. Betul. Jadi misal Permisi Pak, maaf suaranya agak kecil, nggak kedengeran Pak. pajak 1M misalkan ya. Nah, kemudian di Februari nanti kita melakukan pelaporan SPT pasal 21 misalkan. Ternyata ada PPh pasal 21 terutang sebesar 1 juta gitu ya. Nah, kita pilih pada saat pembuatan SPT kita pilih untuk melunasi kurang bayar itu kita menggunakan deposit. Nah, maka nanti di data pembayaran di kami pembayaran untuk PPh pasal 21 bulan Februari itu adalah tanggal awal kita setor deposit di 2 Januari Pak. Tanggal top up-nya Tanggal lah. top up-nya gitu. Nah, ini untuk mensiasati supaya wajib pajak tidak terlambat gitu. Kemudian dia digunakannya melalui mekanisme pemindah bukuan tadi ya, dari saldo deposit ke jenis pajak tertentu atau untuk pembayaran STP atau SKP tertentu. Ya, kemudian pemindah bukuan yang dilakukan tercatat pada taxpayer ledger tadi ya. Jadi kalau mau di trace, mau di track nih, ini arusnya kemana aja nah bisa ya, Mas Mahendra ya, bisa di trace di situ. Kemudian opsi menggunakan deposit hanya muncul jika saldonya mencukupi gitu ya. Artinya ketika kita tadi misalkan melakukan laporan SPT masa PPN tadi kurang bayarnya 11 juta gitu ya. Ternyata saldo deposit kita cuma 5 juta nih. Nah, ketika kita pay and submit, pilihan untuk menggunakan deposit ini tidak muncul. Gitu. Kenapa? Karena pembayaran SPT kurang bayar harus dilakukan sepenuhnya menggunakan kode billing, gitu ya. Tidak bisa Mix atau campuran gitu ya. Misalkan karena depositnya sisa 5 juta, yang sisanya 6 juta kita buat kode billing, nah itu nggak bisa. Jadi harus dibuat secara keseluruhan menggunakan salah satu tadi pilihannya, atau kode billing atau menggunakan deposit. Gitu. Kemudian bisa dilakukan carry over lintas tahun tanpa perlu pemindah bukuan deposit gitu ya. Artinya mungkin di akhir tahun 2025 nanti masih ada nih saldo deposit yang di top up di tahun 2025 sebesar 10 juta misalkan.
Nah, ini masih bisa digunakan untuk pembayaran pajak di tahun 2026 tanpa harus melakukan pemindahan. Gitu ya. Kemudian untuk kode akun pajak dan kode jenis setorannya 4116188 dan wajib pajak tidak mendapatkan imbalan bunga atas saldo deposit. Betul. Ya itu Jadi tadi ya. Jadi walaupun Nah, ada saldo sampai akhir tahun ya, pun, mohon maaf tidak dapat imbalan bunga. tidak Tapi berbunga tidak ya. tidak berbunga, tapi tidak akan hilang Betul. kecuali digunakan untuk melakukan pembayaran. Iya. Nah, maka yang disampaikan oleh Mas Dian, ini yang menarik di poin 4 nih Bapak Ibu. Ya. Opsi menggunakan deposit muncul jika saldo mencukupi. Tadi Iya. sudah jelaskan bahwa tadi terutangnya 11 juta, Betul. tetapi saldo depositnya hanya 5 juta, maka tidak bisa dimix. Kalau tadi di dalam paparan disampaikan atau ditampilkan, ketika kita klik Pay and Submit muncul dua pilihan nih, kode billing dan deposit. Nantinya jika saldo deposit tidak mencukupi, maka yang muncul pilihannya hanya akan ada satu, yaitu Kode billing membuat aja. kode billing. Pak, deposit saya kan 5 juta, sayang kalau nggak dipakai, tetapi saya terutang PPN-nya 11 juta. Bagaimana cara saya supaya saya bisa menggunakan deposit saya? Silakan top up terlebih dahulu menjadi 11 juta, baru nanti pilih menggunakan menu deposit. Ya, Nah, gitu. Jadi jangan pay at submit dulu ya. jangan diklik Pay and Submit. Jadi begitu tahu, oh ternyata depositku 5 juta. Tadi waktu mau klik Pay and Submit muncul tulisan atau mau diketahui bahwa oh saya terutang PPN 11 juta. Jangan diklik Pay and Submit terlebih dahulu. Silakan top up deposit terlebih dahulu. Setelah itu baru klik Pay and Submit. Seperti itu supaya muncul pilihan pembayaran menggunakan deposit. Betul. Itu salah satu cara supaya deposit Bapak Ibu bisa dipergunakan. Karena seperti yang saya sampaikan Mas Dian, tidak bisa mix, tidak bisa campuran. Separuh pakai deposit, separuh pakai kode billing tidak bisa. Jadi harus salah satu. Iya, nggak bisa kayak ini GoPay gitu ya. GoPay, Kalau ya. GoPay kan bisa nih ya, pakai GoPay plus cash misalnya. Plus Kalau cash, GoPay ya. nggak bisa, ini nggak bisa. Gitu. Dan deposit ini merupakan fitur yang sifatnya opsional ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak wajib apakah ini harus digunakan atau wajib pajak harus store deposit di awal tahun, semuanya tidak ya. Itu kami kembalikan lagi ke Bapak Ibu semuanya ya, kebijakan keuangannya seperti apa. Apakah mau menggunakan fitur deposit atau ya sudahlah bikin billing seperti biasa Seperti gitu ya. biasa juga Silakan, dipersilakan. silakan. Jadi tidak wajib dan Tidak bukan berarti harus Iya. ada deposit, tidak seperti itu. Oke, next. Nah ini ya untuk pembuatan atau pengisian deposit atau top up deposit Bapak Ibu bisa lakukan di menu pembayaran, kemudian pilih submenu layanan pembuatan kode billing secara mandiri. Ya. Ini buat billingnya seperti biasa ya. Buat billing seperti biasa nanti untuk kode jenis pajak dan kode jenis setorannya silakan dipilih 4116188 gitu ya. Kemudian nanti akan muncul billing yang bisa dibayarkan. Next. Nah, ini selanjutnya adalah untuk pembuatan ibu-pot dan juga SPT masa unifikasi. Silakan Mas Mahendra. Oke, baik, terima kasih Mas Dian. Ya. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya. Jadi kita ada satu sesi lagi terkait dengan ibu-pot atau SPT masa unifikasi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Dian tadi di awal, khusus untuk PPN kan kita istilahnya menggunakan dua jalur ya, e-faktur desktop dan web e-faktur. Artinya ada aplikasi yang harus diinstal atau harus berada di perangkat Bapak Ibu. Dengan implementasi Cortex ini nantinya semuanya web-based atau sumbernya adalah web. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menginstal apapun dalam perangkat Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin berkonsultasi, tidak perlu lagi bawa laptop atau bawa PC ke kantor. Cukup passwordnya diingat, nanti bisa menggunakan perangkat di kantor untuk membuka. Kurang lebih seperti itu. Jadi cukup mudah Bapak Ibu. Oke, kita akan lanjut. Seperti yang disampaikan oleh Mas Dian, karena ini adalah satu tempat untuk semua. Kalau tadi untuk pembuatan faktur kita pilih e-tax invoice, kita geser ke sebelahnya. Atau kita pilih e-bupot atau withholding slip. Nah, ini adalah menu yang kita akan pergunakan untuk membuat SPT masa unifikasi. Untuk membuat SPT masa unifikasi, kita harus terlebih dahulu membuat bukti potong. Silakan pilih. Nanti akan muncul pilihan nih Bapak Ibu, yaitu dengan keterangan yang muncul ada BPU. Di sini ada bukti potong pajak unifikasi. BPNR untuk yang non-resident. Juga untuk penyetoran sendiri dan seterusnya. Oke. Nah, kita akan coba menjelaskan atau memberikan spasi info terkait dengan pembuatan bukti potong PPh pasal 23. Sama menunya,
kita pilih EBUPOT, kita pilih BPO. Nah, ketika kita pilih BPO, kita akan muncul yaitu create EBUPOT BPO. Silahkan pilih create EBUPOT BPO, Bapak Ibu. Nah, maka akan muncul di masa kapan, di masa berapa bukti potong ini akan kita buat. Selanjutnya sama seperti SPT masa unifikasi, kita masukkan identitas lawan transaksi, sama kita hanya perlu mencantumkan NIK atau NPWP-nya saja tanpa harus repot dengan nama, karena kalau untuk unifikasi sekarang itu Bapak Ibu menginput NPWP atau NIK kan nama langsung muncul sepanjang nama itu telah valid. Oke, sama Bapak Ibu tidak ada perbedaan. Nah, di sini ada kita memilih jenis fasilitas, apakah memiliki, jika tidak ada, pilih no certificate. Oke, jika sudah di sini ada jenis transaksi, nanti bisa pilih sama seperti ketika Bapak Ibu membuat bukti potong unifikasi kan banyak pilihan ya 24 100 01 02 dan seterusnya. Tinggal dipilih sesuai dengan transaksi yang Bapak Ibu ingin buatkan bukti potong. Silakan masukkan DPP sama nilai PPh 23-nya otomatis akan muncul. Nah, di sini adalah sumber dokumennya. Bapak Ibu bisa mencantumkan apakah misalkan ada kontrak, invoice, ataupun perjanjian lainnya, itu bisa diinput sebagai dasar pembuatan bukti potong PPh 23. Ya. Jika sudah, silakan klik untuk tanggalnya ya, jelas. Ini adalah NIK-nya, apakah yang bertransaksi atau yang membuat bukti potong ini pusat, cabang, dan seterusnya. Jika sudah, kita klik Save Draft dan Submit. Nah, itu sekilas untuk pembuatan bukti potong PP pasal 23. Nah, bagaimana dengan pembuatan bukti potong PP pasal 4 ayat 2 atau PPh final? Sama, kita pilih create EBUPOT BPU di tempat yang sama, Bapak Ibu ya. Nah, kita pilih masa pajaknya. Yang membedakan tentunya adalah jenis kode bukti potongnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Atau text object name-nya nanti itu menentukan apakah ini masuk ke PPh pasal 23 ataupun PPh pasal 4 ayat 2. Sama, step berikutnya adalah kita mengisi DPP-nya dan otomatis nilai PP-nya akan muncul. Ini kita contohkan adalah sewa tanah bangunan. DPP-nya 100.000, maka karena tarifnya 10%, maka PPh pasal 4 ayat 2-nya atau PPh finalnya adalah 10 juta. Sama, kita input sumbernya, sumber referensi untuk pembuatan bukti potongnya. Oke, kita pilih Save Draft dan Submit. Nah, Bapak Ibu, inputan bukti potong akan muncul di dashboard halaman depan dengan keterangan not issued. Jadi sini ada keterangan not issued, issued, dan invalid. Selanjutnya adalah silakan centang kotak putih ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa milih ataupun mencentang semuanya. Ketika sudah, ya maaf, dalam hal terjadi kesalahan, Bapak Ibu juga bisa menghapus, yaitu silakan klik delete. Nah, namun jika ternyata datanya sudah benar, silakan klik issued. Kalau ini kita analogikan dengan faktur pajak, maka ini adalah submit atau upload. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sama. Dan sebelah kanan ini Bapak Ibu juga telah tersedia menu untuk import. Jadi jangan khawatir. Mungkin bagi Bapak Ibu yang memiliki aktivitas transaksi pembuatan bukti potong yang cukup tinggi, tidak perlu khawatir. Aduh, masa saya harus input satu persatu? Tidak, Bapak Ibu bisa memanfaatkan menu import. Oke, sama. Nanti akan muncul signernya. Jadi kembali kami ingatkan bahwa peran PIC di sini sangat krusial, khususnya ketika PIC tersebut apakah memberikan kewenangan kepada karyawan ataukah tidak. Dalam hal PIC memberikan kewenangan kepada pegawai untuk membuat bukti potong 23 dan termasuk juga adalah pelaporan SPT masa unifikasi, maka pegawai tersebut juga harus mengurus sertifikat digital orang pribadinya. Kita input, sama kita klik confirm sign. Nah, maka status atau bukti potongnya yang telah terupload, Bapak Ibu juga bisa mendownloadnya seperti itu. Dan statusnya berubah, yang awalnya di not issued menjadi issued. Artinya bukti potongnya ini telah disetujui atau di-upload. Dan ini nanti setelah penerbitnya mengklik issue dan statusnya sudah issue di sini,
akan otomatis juga berpindah ke konteks penerima bukti potongnya ya, Penerima Mas Mahendra, bukti ya. potong. Dan penerimanya juga nanti akan ada opsi untuk download PDF-nya gitu. Jadi nggak perlu lagi kita kirim fisiknya sebenarnya Kirim ya. fisiknya. Gitu. Istilahnya data yang dibuat oleh lawan transaksi akan kami suplai langsung kepada rekanannya, Penerimanya ya. penerimanya. Oke, sama. Ini sekelas info kalau untuk membuat bukti potong penyetoran sendiri, karena secara ketentuan terdapat juga kewajiban perpajakan yang harus di-store sendiri. Misalkan Pengalihan misalkan ya. pengalihan atau sewa yang ternyata penyewanya bukan pemotong, maka kan harus di-store sendiri. Sama Bapak Ibu, kita create ibu pot. Nah, oke. Baru kita klik isu. Nah, yang membedakan ini Bapak Ibu, untuk bukti potong penyetoran sendiri. Selama ini yang terjadi, untuk kondisi sekarang Bapak Ibu kan langsung membuat kode billing ya. Misal transaksi sewa, kebetulan yang menyewa ini bukan memotong pajak, maka pemilik bangunan kan dia akan membuat kode billing, Ya. kemudian menyetorkan. Ke depan dengan adanya Cortex tidak bisa langsung menyetorkan PPh-nya dengan membuat kode billing, tetapi harus membuat atau menginput datanya dalam SPT unifikasi. Dibuatkan bukti potong terlebih dahulu, baru nanti dilakukan pembayaran. Jadi kalau yang sekarang ya untuk menu store sendiri itu kita harus store dulu gitu ya. Betul. Baru kita input NPPN-nya kalau Betul. yang sekarang. Nah, nantinya ini akan jadi satu dengan di proses pay and submit tadi ya. Submit, betul. Jadi Bayar, kita input submit. dulu, klik pay and submit, baru Iya. bayar. Oke, ini hanya untuk pencetakan. Jadi inilah tampilannya. Sedikit berubah ya Mas Sedikit Mahendra berubah, ya. betul. Tapi secara Tampilan, umum tetapi masih secara sama. ketentuan isinya masih sama Mas Dian ya. Oke, ini terkait skema nanti kita akan bahas di sesi lain. Di sesi tersendiri Tersendiri. karena untuk saat ini skema Formatnya masih upload-nya disiapkan. belum. Oke, Tapi baik. mungkin di ini aja Mas Mahi dijelaskan mana sih yang bisa menggunakan skema impor gitu kan di slide berikutnya. Kompetisi masih sama ya. Nah ini Sama. ya. Oke. Gitu. Jadi Jadi ini ada beberapa pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat dipenuhi atau dapat diinput menggunakan skema impor. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nggak harus semuanya itu diinput key in atau satu per satu. Oke, kita next saja. Sembari kita menunggu format untuk XML-nya Mas Dian ya. Betul. Nanti kita akan ada sesi tersendiri cara membuat, menginput dan mengimpor format XML dalam aplikasi Cortex. Oke. Kalau tadi sekilas kita sudah membuat bukti potong PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, penyetoran sendiri. Nah, lanjut kita akan melaporkan SPT. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa SPT unifikasi mencakup PPh pasal 22, PPh pasal 26, 23, PPh pasal 15, PPh pasal 4 ayat 2. Nah, sama menunya yaitu ada di text return. Silakan pilih. Oke. Kita pilih create text return, sama tempatnya sama ketika Bapak Ibu ingin membuat pelaporan SPT masa PPN. Cuma pilih yang membedakan adalah pilihannya. Kalau tadi kan kita pilih SPT masa PPN, kita sekarang pilih SPT unifikasi. Kita masa pajaknya, kita klik save. Ini kasaku Karena Bapak Ibu akan muncul gambar mata. Silakan diklik. Tekan icon mata, maka akan muncul rekapan nih Bapak Ibu terkait bukti potong apa saja yang telah kita buat. Jadi contohnya kan kita membuat 23, 4 ayat 2 sama penyetoran sendiri. Oke, kita bisa melakukan pengecekan. Jadi menu SPT ini kita hanya tinggal mereview apakah bukti potong yang telah kita buat sudah sesuai dengan transaksi yang sebenarnya terjadi. Jadi nggak perlu mengisi lagi ya, melakukan Tidak perlu pengisian pengisian lagi karena otomatis dari daftar bukti potong datanya akan masuk ke SPT. Oke, kita bisa melakukan pengecekan. Nah, di langkah terakhir kita akan memilih sama seperti masa PPN Bapak Ibu, yaitu PN Submit. Nah, ketika kita pilih PN Submit, maka akan muncul dua pilihan, deposit balance transfer sama create billing code, dengan catatan bahwa Bapak Ibu masih memiliki deposit. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak memiliki deposit, maka hanya akan tersedia menu create billing code. Ya, nah seperti tadi itu. yang dimaksud oleh Mas Mahendra tadi ya, ini kan muncul nih deposit balance transfer atau create billing code. Ini artinya kalau muncul kayak gini berarti kondisinya
saldo depositnya masih mencukupi. Mencukupi. Saldo depositnya masih cukup, tapi saya pengen bayar pakai kode billing, boleh tidak? Boleh. Artinya kalau Bapak Ibu memiliki deposit tapi bayar pakai kode billing, ya depositnya tidak berkurang, Ya. masih bisa digunakan. Oke, kurang lebih sama. Diakhiri dengan signer sama sesuai dengan role yang telah diberikan. Dan setelah Bapak Ibu melakukan pembayaran, maka SPT yang sudah dibayar akan masuk dalam tax return submitted. Jadi di sini ada gambar mata, warna hijau dan gambar merah. Gambar hijau ini untuk mendownload bukti pelaporan. Gambar merah adalah untuk mendownload SPT. Seperti itu. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu untuk Indo SPT masa unifikasi. Oke, baik, demikian Bapak Ibu untuk sesi pada hari ini kita sudah melihat sekilas dari awal Mas Jen ya. Pertama terkait fitur-fiturnya, tampilannya, menu-menunya, terus juga sekilas cara pembuatan faktur pajak, beserta sampai pelaporan SPT PPN-nya, sekilas pembuatan SPT pembuatan bukti potong, sampai pelaporan SPT masa unifikasi. Dan jangan khawatir untuk teknisnya, karena kan ini sifatnya masih pengenalan ya, Mas Masih Mahendra ya. pengenalan. Untuk teknisnya jangan khawatir nanti setelah implementasi bukan berarti tidak ada sosialisasi lagi. Tentunya gitu ya. pasti ada pendampingan. Betul, pasti ada pendampingan. Kita juga masih akan mungkin nanti kita akan ada sosialisasi juga yang sifatnya lebih teknis juga Lebih ya. teknis, betul. Jadi Bapak Ibu di sini pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sebetulnya sudah cukup terbantu karena telah tersedia pertama aplikasi simulatornya. Iya. Oke. Setelah itu bahan paparan Betul. dan juga video tutorialnya. Gitu. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan sekilas pengenalan tentang Cortex ya. Kulit luarnya dulu. Kulit luarnya dulu. Nanti dalam-dalamnya kita akan adakan lagi sesi tersendiri ya. Mungkin nanti Tersendiri, gitu. per menu gitu ya. Kalau memang sudah bisa diakses secara total. Gitu. Baik, ini